Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bu Linda, Pak Guru semua yang saya banggakan. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman di Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir kembali untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Kita doakan semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, dipanjangkan rezekinya, diberi kesabaran dalam mendidik kita, dan apa yang disampaikan, ilmu yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada saat ini kita akan membahas tema yang berkaitan tentang takdir ini sebenarnya. Judulnya itu kayak judul di sinetron Indosiar. Aku bukan jodohmu dan kamu bukan jodohnya. Ini Masya Allah ya. Terkadang ada seorang yang begitu berharap. Terkadang ada seseorang yang begitu berharap kepada seseorang yang lain, tapi dan kemudian harus terhenti karena seseorang yang diharapkan itu mengharapkan seseorang yang lain. Ternyata aku bukan jodohmu, dan dia pun tidak jadi juga bersama orang yang diharapkannya. Jadi jodoh siapa ini? Subhanallah, pusing gitu jadinya. Jodoh ini adalah sesuatu hal yang merupakan rahasia Allah. Mana itu dia? Untuk teman-temanku yang jombloan dan jomblowati, dengan tema ini, masalah tentang seperti apa sebenarnya takdir, seperti apa sebenarnya jodoh itu. Jadi sama-sama yang teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan merupakan sebuah proses dalam menyempurnakan keimanan dan sebuah proses dalam menyempurnakan agama kita. Maka pernikahan itu menyempurnakan admin dalam diri seseorang, setengah lagi dengan amal ibadah. Maka ujiannya banyak banget. Orang yang punya niat baik itu pasti ujian untuk kemudian menempuh jalan kebaikan itu pasti ujiannya banyak banget. Ada yang nanya, kenapa sih kalau misalnya waktu maksiat itu saya nggak sesulit ini, tapi ketika saya menuju jalan kebaikan itu ujiannya banyak banget. Ya memang gitu. Karena ujian di jalan kebaikan itu ujiannya luar biasa, karena hadiahnya surga. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina min qablikum. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Kemudian mattashumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mereka dengan sesuatu yang menyusahkan mereka, penderitaan demi penderitaan, sampai kemudian wa zulzilu, terguncang jiwanya. Ujian-ujian yang berat banget yang kita ngerasa gini. Terkadang kita suka ngeremehin masalah orang, padahal bagi orang itu, masalah itu bisa jadi gede banget. Buat kita biasa, karena kita udah pernah melewatinya, atau mungkin kita udah naik level. Nah, yang nggak boleh itu, kita menganggap kecil masalah orang. Karena bisa jadi masalah dalam diri seseorang tersebut, dia rasain tuh gede banget. Dia kayaknya cuman ditinggalkan sama orang yang disayang aja. Ini pakai ilustrasi aja ya. Dulu lagi. Sini.
Ini ilustrasi gambaran aja. Misalnya ada seseorang yang full in love kepada seorang wanita yang lain. Lalu kemudian gagal karena orang yang diharapkan itu mengharapkan juga orang yang lain. Dan ternyata seorang laki-laki ini juga mengharapkan juga yang lain. Nah, yang lebih miringnya lagi, wanita yang ini mengharapkan yang ini. Jadi tidak apa itu? Tentang jodoh yang tidak bertemu. Harus melewati fase seperti itu. Ya. Jadi, wah gitu. Kemudian ketika ada seseorang yang dikecewakan, gagal dalam menjalin sebuah percintaan. Tentang teman kita misalnya gitu. Ketika dalam percintaan kita bilang begini, udah biasa aja, banyak kok wanita di dunia ini. Padahal pada saat itu kata-kata itu mungkin nggak pas, karena dia lagi butuh support dan motivasi kita. Tapi butuh pendamping, bukan hanya butuh support dan motivasi, tapi butuh pendamping untuk kemudian bisa ngelaluin masalah itu. Kita nggak boleh nganggap remeh masalah orang, nganggap cemen atau masalah itu udah biasa aja lah, gak usah dibesar-besarin gitu, nggak boleh. Karena sejatinya masalah yang menimpa seorang itu tergantung dari bagaimana seorang tersebut melalui kehidupan ini. Maka teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya tulis tadi. Jodoh adalah cerminan diri. Ini udah kata kunci. Jodoh merupakan cerminan diri. Nah, nanti kita akan bahas ayatnya. Nanti teman-teman bisa cari Quran surat ayat 20. An-Nur ayat 26. Nanti kita bahas ayatnya. Bagaimana diri kita, begitulah jodoh kita. Bagaimana kualitas jodoh kita, bagaimana kebiasaan kita akan menentukan juga bagaimana jodoh kita. Bagaimana lingkungan kita, itu akan menentukan juga bagaimana jodoh kita. Maka jodoh itu adalah cerminan diri. Nah, kemudian kalau kita nggak menerima satu poin tentang takdir, ketetapan dari Allah, qada dan qadar dari Allah. Qada suatu ketentuan yang sudah ditetapkan dari Allah. Qadar adalah sesuatu ketetapan dari Allah yang sudah terjadi. Takdir sesuatu yang sudah terjadi. Nah, takdir Allah sudah begitu dan sudah tergariskan 50.000 tahun yang lalu. Adapun tugas kita kemudian berikhtiar, kemampu kita berusaha untuk dengan giat upaya kita kemudian menjemput jodoh kita. Cuman lihat kuncian ayat yang sudah saya tulis ini. Quran surat An-Nur ayat 26. Saya baca dulu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna wal khabitha wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat ulaikal mubarraun mimma yaqulun lahum maghfiratu wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan untuk laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia berupa surga. Bisa tentang Sofwan dan Aisyah radhiyallahu anha, seseorang wanita yang mulia dan terkenai tujuan fitnah, zina pada saat itu. Sampai kemudian Allah tetapkan bahwa Aisyah itu tidak bersalah. Langsung keluar ayatnya, bagaimana mungkin seorang Aisyah yang begitu mulia menjadi mulia karena beliau bersanding dengan seseorang yang mulia. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga nggak mungkin Aisyah menjadi seseorang yang hina, sehingga dipersatukan dengan seseorang yang mulia. Karena dalilnya ya ini, bahwa laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, dan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Sehingga ini adalah menjadi sebuah ketetapan dari Allah, bahwa jodoh itu adalah cerminan diri. Sedikit lagi, Bu. Gimana bisa kita mendapatkan seorang pasangan yang baik kalau lewat dari pacaran? Hukum Allahnya aja udah dilanggar, aturan Allahnya aja udah dilanggar. Tapi punya niat, kita akan berusaha menjadi pasangan yang baik. Sebenarnya jalan yang tempuhnya aja udah salah. Itu yang intinya. Ada quotes seperti ini. Sesuatu yang sudah menjadi milik Allah akan tetap menjadi milik kita. Sulit apapun jalannya akan tetap menjadi milik kita. Justru sebaliknya, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah bukan menjadi milik kita, semudah apapun jalannya tidak akan pernah menjadi milik kita. Langsung ke ujung ayat. Mana ya? Oke, teman-temanku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga bisa termotivasi dari ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.